Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 AKR 4 akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan metode laboratorium fiskal dan komersial untuk memenuhi STS akuntansi manufaktur. Perkenalkan, nama saya Ummu Musandina, absen 24. Perkenalkan, nama saya Sela Bilanda, absen 7. Kami di sini akan menjelaskan materi laboratorium fiskal dan komersial. Apa sih itu pengertian laboratorium fiskal dan komersial? Laboratorium komersial adalah manajemen laba menyusun dua laporan laboratorium setiap akhir periode, yaitu laporan laboratorium komersial dan laporan laboratorium fiskal. Laporan laboratorium komersial adalah laporan yang berlaku umum, sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode, atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan batasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan. Perbedaan laporan laba fiskal dan komersial. Hal utama yang membedakan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yaitu perbedaan tujuan dan dasar hukumnya. Tujuan utama laporan keuangan komersial yang sesuai dengan standar akuntansi PSAK 01 adalah pemberian informasi keuangan kepada para manajer, pemegang saham, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Memberikan panduan supaya laporan keuangan relevan dan dapat diandalkan sehingga dapat melindungi pihak-pihak pemakai informasi yang menyesatkan. Tujuan dari laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 adalah pemungutan pajak yang adil, adanya kepastian hukum dan terjaganya penerimaan negara yang berasal dari pajak. Perbedaan tujuan inilah yang menjadi penyebab beberapa pajak menetapkan pendapatan dan biaya yang lebih spesifik lagi sehingga laba menurut akuntansi dengan fiskal berbeda. Kesimpulannya yaitu metode akuntansi manufaktur untuk laboratorium fiskal dan komersial memiliki tujuan dan fokus yang berbeda. Perusahaan perlu memahami perbedaan tersebut dan menerapkan metode yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kebutuhan informasi internal dan eksternal. Penting untuk menjaga transparansi dan konsistensi dalam pelaporan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat. Sekian materi dari kami, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan soal yang telah kami sediakan tentang laporan laboratorium fiskal. Yang pertama, penjualan besi. Pada penjualan besi ada akun-akun yang telah tersedia dalam lembar jaminan laboratorium fiskal. Yang pertama, akun penjualan yang nominalnya 51.786.500.000 rupiah yang didapat dari neraca rajin. Dan akun yang kedua ada diskon penjualan yang nominalnya sebesar Rp44.750.000 yang didapat dari neraca rajin. Dan akun yang ketiga ada ratu penjualan dengan nominal Rp23.400.000 yang didapat dari neraca rajin. Dan akun yang terakhir adalah pendapatan jasa angkut yang nominalnya
Rp81.650.000 juga didapat dari neraca lajur. Jadi total keseluruhan penjualan bersih yaitu Rp51.789.400.000. Yang kedua adalah harga pokok penjualan. Akun yang pertama adalah beban pokok penjualan yang nominalnya yaitu Rp43.460.200.000 yang didapat dari neraca lajur. Dan total keseluruhan laba kotor yaitu dari jumlah penjualan bersih dikurangi dari beban pokok penjualan yang jumlahnya Rp8.329.200.000. Yang ketiga, beban usaha. Akun yang pertama, beban angkut pembelian. Nominalnya Rp92.800.000. Yang kedua, beban iklan. Nominalnya Rp53.250.000. Yang ketiga, beban listrik, air, dan telepon. Nominalnya Rp21.680.000. Yang keempat, beban sewa toko. Nominalnya Rp34.620.000. Untuk nominal beban beban kita dapatkan dari neraca lajur. Total beban usaha Rp1.313.412.750. Total keseluruhan beban usaha dikurangi laba kotor hasilnya Rp7.015.787.250. Selanjutnya yang keempat adalah pendapatan lain-lain. Akun pertama yaitu pendapatan bunga yang nominalnya Rp25.427.250.000 yang didapat dari neraca lajur. Dan akun yang kedua adalah pendapatan dividen jumlah nominalnya Rp9.500.000. Dan yang ketiga pendapatan penjualan aset tetap nominalnya Rp89.375.000. Jadi total keseluruhan pendapatan lain-lain yaitu Rp124.302.250.000. Yang kelima, rekonsiliasi fiskal. Akun yang pertama, beban kerugian piutang. Nominalnya Rp6.745.250 yang didapat dari soal sebelumnya. Beban kerugian piutang Rp6.745.250, koreksi positif. Yang kedua, beban utilitas Rp89 juta, koreksi positif. Yang ketiga, beban pajak penghasilan atau PPh Rp6.090.000, koreksi positif. Yang keempat, pendapatan bunga. Nominalnya Rp25.427.250, koreksi negatif. Beban utilitas nominalnya Rp89 juta. Beban pajak penghasilan PPh
nominalnya Rp6.090.000. Pendapatan bunga Rp25.427.250.000. Pendapatan bunga nominalnya Rp25.427.250.000. Karena koreksi negatif, maka nominalnya dikurangi dan hasilnya jumlah rekonsiliasi fiskal yaitu Rp76.408.000. Dan jumlah laba fiskal yaitu laba bersih sebelum pajak ditambah rekonsiliasi fiskal yang nominalnya Rp7.216.497.500. Pajak 25% didapat dari salah sebelumnya. Tarif pasar 17 BUU nomor 36 tahun 2008 yaitu 25% minus 25% kait laba fiskal. Pajak 25% dikali Rp7.216.497.500 didapat dari laba fiskal. Jadi pendapatan bersih setelah pajak adalah Rp5.335.965.125. Untuk belajar lanjut akan kami tampilkan cuplikan dalam video. Sekian penjelasan metode laba rugi fiskal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.